Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang review database 1. Dalam review database 1 ini yang akan dibahas adalah pertama, pendahuluan, ERD model, modul relasional, struktur query language atau SQL, dan normalisasi. Untuk apa kita belajar kali ini? Tujuan belajar kita kali ini adalah untuk memahami database management system dan komponen utamanya. Yang kedua, untuk memahami ERD dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur dan mengolah sejumlah data, dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. ERD model. Apa itu ERD model? Pada ERD model adalah gambaran dunia nyata yang diistilahkan dalam objek dan relasinya. ERD model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ERD model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa saja yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. ERD model. Dalam ERD model terdapat entity, atribut, dan himpunan entity. Apa itu entity? Entity adalah objek dunia nyata yang dibedakan dari objek yang lain. Atribut adalah entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. ERD model. Ini adalah contoh pertama, atau ini adalah entity pegawai pada employee. ERD model, relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Contohnya pada gambar 1.2. Terlihat yang pertama adalah sebuah entitas employee dan departemen yang dihubungkan oleh relasi works in. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contohnya ini adalah self relationship pada gambar 1.3. Fitur tambahan untuk ERD model yang pertama adalah batasan kunci atau key constraints. Gambar 1.4 adalah contoh constraint dari entity. Macam-macam key constraint ada 4, yaitu one to one to many, many to one, dan many to many. Batasan yang lain adalah batasan partisipasi atau participation constraint. Gambar 1.6 adalah contoh partisipasi constraint antara departemen dengan employee, departemen dengan manage, dan employee dan works in dalam departemen. Entity lemah atau weak entity. Dalam gambar 1.7 adalah contoh weak entity. Weak entity dalam gambar ini adalah P-name. Hierarchy class. Hierarchy class pada percobaan kali ini adalah menggunakan is-a. Pada gambar 1.8 adalah contoh hierarchy class dengan menggunakan is-a. Agregasi. Dalam gambar 1.9 terlihat jelas contoh agregasi.
Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu instance dan skema. Contoh relasi student SID string, name string, login string, age integer, GPA real. Dalam gambar 1.10 adalah contoh instance dari relasi student. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student dengan key-field SID yang dicontohkan dalam tabel di bawah ini. Batasan integritas atau integrity constraint. Apa itu batasan integritas? Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misalnya, batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Select the string select list from list where qualification. Bagian-bagian sintaks SQL. Yang pertama adalah from list dari klausa from, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci distinct, dan nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, average, max, dan min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang yang diperlukannya, normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normalisasi pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Tabel 1 adalah sebelum bentuk normal pertama, yaitu NIP, nama, dan hobi. Bentuk normal pertama terlihat pada contoh di tabel 2. Pada tabel 2 adalah tabel yang sudah dalam bentuk normal pertama. Bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Dalam tabel ketiga ini adalah tabel yang sebelum bentuk normal kedua, yaitu terdapat NIP sebagai primary key, nama, dan kode mata kuliah, dan nilai. Tabel keempat adalah tabel yang sudah dalam bentuk normal kedua. Setelah melalui proses normalisasi yang kedua, maka ditampilkan NIP sebagai primary key, kode mata kuliah sebagai primary key, dan nilai. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci dan tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Tabel 6 merupakan contoh dalam bentuk sebelum normal ketiga. Terdapat kode proyek, nama, dan alamat kota. Contoh yang sesudah dalam bentuk normal ketiga adalah seperti yang terlihat pada tabel 7. Terdapat kode proyek dan nama. Latihan soal. Gambarkan sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Notown
memutuskan untuk menyimpan suatu informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Noton mempunyai nama. Contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik. Contoh, C, B flat, atau E flat. Tiap album yang dicatat di Noton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan format. Contoh, CD atau MC. Dan sebuah identifikasi album. Tiap album yang dicatat di Noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tetapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Dan ini adalah jawaban dari diagram ER dari soal yang tadi. Musisi mempunyai atribut berupa SSN dan nama. Musisi memainkan instrumen, dan musisi memiliki alamat musik. Alat musik mempunyai atribut alamat dan nomor telepon, sedangkan instrumen mempunyai kunci musik dan nama. Musisi memiliki album, dan album mempunyai atribut berupa album ID, format, tanggal rekaman, tanggal produksi, dan album mempunyai lagu. Sedangkan lagu itu mempunyai lagu ID, judul, dan pengarang. Musisi juga membawakan lagu, dan musisi memiliki album. Perhatikan skema relasional berikut. EMP, it the integer, name string, it integer, salary real. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada deck? Dan jawabannya adalah pada tabel employee terhadap EID, name, age, dan salary. Pada tabel departemen mempunyai DID, name, budget, dan manager ID. Pada tabel works mempunyai EID, DID, dan VCT time. Soal selanjutnya adalah lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, dan waktu kuliah dan ruang. Tabelnya seperti pada tabel kuliah di bawah ini. Dan ini adalah tabel yang setelah dipecah-pecah menjadi tabel mata kuliah, dosen, dan jadwal kuliah. Dalam mata kuliah terdapat kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Pada tabel dosen terdapat kode dosen dan nama dosen. Pada tabel jadwal kuliah terdapat kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang. Selesai.